Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah Covid ini, Ibu harap kalian selalu menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, selalu menggunakan masker. Kedua, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, jaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang telah naik ke kelas 2. Tetap semangat belajar walaupun kalian tidak bisa belajar seperti biasanya di dalam kelas bersama teman-teman. Ya, pagi hari ini Ibu akan memulai pembelajaran yang pertama, yaitu tema 1 ya, hidup rukun. Nanti di tema 1 ini kalian akan ada 4 subtema ya. Yang pertama, subtema pertama itu adalah hidup rukun di rumah. Yang kedua, hidup rukun dengan teman bermain. Dan yang ketiga, hidup rukun di sekolah. Lalu yang keempat, hidup rukun di masyarakat. Oke, kita lanjut kita langsung mulai saja pembelajaran yang pertama, subtema 1, hidup di rumah, hidup rukun di rumah. Ya, sebelumnya Ibu akan bertanya, apa itu hidup rukun? Yo, ada yang tahu apa itu hidup rukun? Ya, hidup rukun adalah sikap saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antar sesama manusia. Hidup rukun itu harus dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Ya, selanjutnya coba kita perhatikan gambar berikut. Kita perhatikan gambar yang pertama. Apa itu gambar yang pertama? Ya, gambar yang pertama ada Udin dan Edos sedang berbagi makanan. Berarti itu merupakan contoh hidup rukun di sekolah. Lalu coba kita perhatikan gambar yang kedua. Apa itu gambar yang kedua? Ya, Udin sedang belajar bersama kakaknya. Berarti itu merupakan contoh hidup rukun di mana? Ya, di rumah. Lalu kita lihat gambar yang ketiga. Gambar apakah itu? Ya, Udin dan Edo sedang bermain sepeda bersama. Itu berarti contoh hidup rukun dengan teman bermain. Coba selanjutnya kita perhatikan gambar yang keempat. Apa itu? Ya, itu contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat. Warga sedang bergotong royong membersihkan jalan atau membersihkan lingkungan masyarakat. Ya, selanjutnya Ibu akan bertanya, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah itu tetap terjaga? Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku, apa jawabannya? Bisa, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku saling menyayangi sesama anggota keluarga. Atau bisa dengan jawaban lain. Selanjutnya, contoh hidup rukun di rumah. Yo, siapa yang tahu contoh hidup rukun di rumah? Yang pertama, bermain dengan kakak dan adik. Lalu yang kedua, makan bersama keluarga. Lalu yang ketiga, meminjami adik mainan. Lalu yang keempat, membantu orang tua. Dan yang kelima, belajar dengan kakak. Nah, di situ ada contoh gambar-gambarnya ya. Itu sedang bermain dengan kakak, makan bersama keluarga, dan membantu orang tua membersihkan rumah. Selanjutnya di sini Ibu mempunyai teks ya, teks cerita. Coba kita baca bersama-sama ya. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu.
Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Coba di teks cerita ini adakah kata yang kalian itu belum paham atau tidak tahu artinya? Yuk kita cari kata apakah itu, kalimat apakah itu. Coba kita perhatikan. Yang ibu tandai dengan kotak berwarna merah. Di situ ada buah tangan. Dan yang kedua ada buah hati. Yuk, buah tangan. Ada yang tahu artinya itu buah tangan apa itu buah tangan? Ya, buah tangan apakah tangannya berbuah atau buah memiliki tangan? Lalu buah hati, apakah hati itu memiliki buah atau buah itu berhati atau hati memiliki buah? Bukan ya, artinya bukan itu. Coba kita perhatikan ya. Buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Tahu kan oleh-oleh itu apa? Oleh-oleh itu adalah sesuatu yang dibawa seseorang dari berpergian atau habis pergi berlibur, membawa oleh-oleh, membawa sesuatu, bisa makanan atau barang. Lalu yang kedua, buah hati artinya adalah anak atau anak kesayangan. Nah, buah tangan dan buah hati itu merupakan atau yang disebut adalah ungkapan. Apa itu ungkapan? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Sekarang Ibu akan memberikan contoh. Contoh yang pertama, ayah membawakan buah tangan untuk Udin, yang artinya ayah membawakan oleh-oleh untuk Udin. Paham ya? Lalu yang kedua, ayah dan ibu senang melihat buah hati mereka selalu rukun, yang artinya ayah dan ibu senang melihat anak mereka selalu rukun. Paham ya? Jadi buah tangan itu artinya oleh-oleh dan buah hati itu artinya anak atau anak kesayangan. Kita lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Teks yang tadi ya. Coba ini ada percakapan antara ayah, Udin, dan kakaknya. Ayah berkata, anak-anak, ayah membawakan buah tangan. Yo, apa yang Udin jawab dan kakak jawab? Apa? Ya, bisa Udin menjawab, asik, ayah membawa oleh-oleh. Lalu, kakaknya bisa menjawab, terima kasih ayah, oleh-olehnya. Ya, seperti itu. Lalu, ya, kemudian amatilah gambar berikut. Ya, kita perhatikan. Ya, di situ ada gambar satu kubus ya. Kubus satu itu digambarkan menjadi satu kubus satuan. Lalu gambar yang kedua, dari satu kubus satuan itu kita tumpuk ke atas ada 10, berjumlah 10, maka digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Kemudian coba perhatikan lagi gambar yang ketiga. Dari satu kubus puluhan itu kita berjejer ya, dijejerkan menjadi 10, berarti itu berjumlah 100. Maka digambarkan menjadi satu kubus ratusan. Selanjutnya kita perhatikan contoh berikut ini. Ya, di situ ada gambar yang tadi sebelumnya. Ada kubus ratusan ditambah kubus puluhan ditambah kubus satuan. Ya, coba kita hitung ya. Di situ ada kubus ratusan. Nah, kubus ratusannya itu ada berapa? Ada 1, berarti berjumlah 100.
ditambah, di situ ada kubus puluhan. Kubus puluhannya hitung ada berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti berjumlah 30. Kemudian di situ ditambah ada kubus satuan. Kita hitung satu-satu kubusnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti berjumlah 8. Jadi 100 ditambah 30 ditambah 8 sama dengan berapa? 138. Berarti banyaknya kubus ada 138. 138 itu dibaca 138. Coba kita perhatikan angka atau bilangan 138. Di situ mana ratusan, mana puluhan, dan mana satuan. Nah, jadi coba angka 1. Ibu tanya, angka 1 itu merupakan ratusan, puluhan, atau satuan? Ya, angka 1 merupakan ratusan. Kemudian angka 3 di tengah itu merupakan bilangan apa? Angka apa? Ratusan, puluhan, atau satuan? Ya, angka 3 atau bilangan 3 merupakan puluhan. Kemudian bilangan atau angka 8 merupakan satuan. Ya, jadi bilangan 1 atau 138, 1 merupakan ratusan, kemudian 3 yang di tengah merupakan puluhan, dan yang 8 adalah satuan. Kemudian kita coba soal berikut. Ada bilangan atau ada angka 167. Dibaca apa? Yuk. Ya, dibaca 167. Kemudian soal yang kedua, ada bilangan 139. Dibaca apa? Iya, betul, dibaca 139. Dan yang ketiga ada bilangan 115. Dibacanya apa? Iya, dibaca 115. Ya, 115. Kemudian ada 141. Ditulis menggunakan bilangan atau menggunakan angka. Angka apa aja? 141. Iya, betul, ditulis angka 141. Kemudian yang kedua ada 118. Ditulis dengan bilangan. Yo, bilangan apa aja? Iya, bilangan 118. 118 ditulis dengan angka 118. Kemudian yang ketiga 183 ditulis menggunakan bilangan. Bilangan apakah? Bilangan apa aja? Iya, bilangan 183. Paham ya? Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Ibu harap kalian tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.